Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Lukman dari Electro Project. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mensimulasikan Arduino untuk menggerakkan motor DC. Jadi nanti kita memakai sebuah library Arduino Simulino dan import dari Project Clip motor seal motor DC. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Oke, di sini sudah sampai di layar laptop saya. Saya akan membuka Proteus 8. Nah, kita membuat project baru ya. New project. Kita berikan nama project mungkin Arduino motor DC ya. Nanti untuk penamaan bebas, kemudian patch-nya kita taruh di folder Proteus supaya jadi satu project kita. Oke, new project sudah ya. Kemudian next. Untuk ini seperti video-video sebelumnya, tinggal next saja. Next, terus kemudian finish. Kita tunggu. Nah, kita sudah masuk ke schematic capture. Nah, mari kita inputkan library Arduino nya. Di sini saya sudah install atau sudah melakukan input library Arduino Simulino. Untuk library dan cara pemasukannya library Arduino Simulino, silahkan bisa mengikuti tutorial include library pada video di atas, atau mungkin nanti akan saya berikan keterangan di deskripsi ya. Oke, saya ambil Simulino Uno, saya letakkan di sini. Nah, ini tampilannya seperti Arduino persis ya. Sekarang saya akan membuat output dari masing-masing terminal. Ini saya rubah rotasi. Nah, ini akan saya copy saja. Copy, paste. Jadi nanti semuanya ini saya berikan jam supaya lebih enak lah untuk menyambungkan kabel-kabel nanti di project clip semuanya. Kalau kalian tidak ingin semuanya, boleh nanti bisa membuat pin sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan hanya ada satu atau dua, nah ini saya pakai untuk pin dari nomor 2 sampai nomor 13 akan saya hubungkan semua. Dan nanti akan saya berikan masing-masing nama pada jumpernya. Di sini IO2 saya sesuaikan dengan pinnya ya, nomor pinnya IO4, karena nanti untuk diimport project clip itu pinnya itu sesuai dengan pin nomor Arduino IO8, IO9, 10, IO11, IO13. Nah, jangan lupa di save ya.
Nah, sekarang kita sudah membuat jumper dari setiap masing-masing pin di Arduino Uno. Kita langsung masuk ke import project clip untuk mengambil rangkaian dari motor seal, motor DC ya, motor seal, motor DC. Di sini saya akan mencari Arduino motor seal with DC motor. Nanti akan disuguhkan beberapa rangkaian sudah jadi. Nah, di sini kalian bisa melihat ini rangkaian motor DC-nya menggunakan L298, IC L298, dimana mempunyai output pengendali 2 buah motor DC. Di sini sudah ada beberapa rangkaian. Nah, lebih enaknya ini nanti untuk pin directionnya kita bisa memilih hanya butuh satu input kabel sama satu input PWM. PWM itu untuk mengatur kecepatan putaran motornya. Jadi nanti kita memakai fungsi dari Arduino, yaitu mengeluarkan nilai analog pada output. Di sini untuk PWM-nya itu ada di pin 3 sama 11 untuk motor B, jadi motor 2. Untuk motor A, PWM A di pin 3 itu untuk mengendalikan motor 1. Nah, untuk menentukan putaran ini untuk motor 1 itu di pin dir A, untuk motor 2 pin dir B. Oke, untuk video ini akan saya berikan contoh bagaimana untuk memprogram untuk menjalankan motor DC pada motor satunya ini ya. Jadi saya mau butuh IO 12, kemudian IO 3 untuk mengatur PWM nya. Oke, jadi nomor 12 ini untuk motor A, input motor A, 3 ini untuk PWM motor A. Oke, kita buka terlebih dahulu Arduino nya, Arduino IDE ya. Silahkan kalian buka Arduino IDE nya. Oke, kita buat new ya. Ini sudah disuguhkan sebuah void setup sama void loop. Nah, sebelum itu kita definisikan pin output atau pin input dari sebuah motor DC-nya. Untuk drivernya, driver motor DC itu L298, kita buat konstanta saja, integer. Pin dir A tadi ya, yaitu nomor 12, kemudian konstanta integer pin PWM A nomor 3. Oke, sudah. Kita atur pin modenya. Untuk pin dir A yaitu output, pin mode juga untuk pin PWM nya itu sebagai output. Oke, di sini sudah ya. Sekarang kita akan memprogram jalannya motor DC menggunakan PWM. Jadi langkahnya cukup mudah. Kita atur untuk output dari pin directionnya bisa high atau low. Kemudian untuk PWM itu kita memberikan nilai analog atau pulse dengan menggunakan fungsi analog write. Untuk mengeluarkan digital kita hanya menulis fungsi di Arduino digital write di pin dir A sebagai high. Ini nanti untuk memutar ke kanan ya. Ini putar motor A ke arah kanan dengan kecepatan pakainya analog write. Pin PWMA ini untuk rentang dari pulsanya itu dari 0 sampai 255, jadi 8 bit nih.
mungkin akan berikan 200 saja. Jadi paling maksimal untuk kecepatan maksimum itu 255. Ini saya berikan 200. Ini sudah ya. Kemudian kita save terlebih dahulu. Motor DC, coba simulasi motor DC. Nah, sudah kita ekspor compile binary. Untuk mengekspor file ini menjadi hexa dan dimasukkan ke dalam program Proteus-nya, Arduino Proteus. Kita tunggu compiling sketch-nya. Oke, compile down. Kita masuk ke Arduino-nya. Masukkan program filenya tadi di mana tadi? Di dokumen Arduino simulasi motor DC. Oke. Ini saya pakai Inno standar exa saja. Oke, sekarang kita run bagaimana hasil dari program tadi. Oke, di sini terlihat ya, motor 1 atau motor A-nya direksinya memutar ke kanan. Nah, ini saya konfirmasi terlebih dahulu. Nah, untuk simulasinya itu nanti tergantung dari load CPU-nya. Pada load CPU ini tidak bisa menghasilkan real time eksekusi dikarenakan CPU yang dipakai itu overload, jadi berlebihan. Jadi tidak bisa seperti sesungguhnya untuk putarannya. Namun untuk misalkan kalian terapkan pada device aslinya, nanti akan berputar sesuai dengan putaran atau kecepatan pulsa yang diinginkan sesuai nilai tadi 200. Ini 200 ya. Kita coba untuk misalkan kecepatannya menjadi 255. Ini adalah kecepatan penuh. Kita coba export lagi ya. Oke, kita coba. Nah, ini putarannya akan berputar penuh sesuai dengan pulsa yang diberikan, karena pulsanya 255. Udah ya. Sekarang kita coba bagaimana untuk memutar arah motor ke kiri ya. Langkahnya cukup mudah. Kita atur direksinya itu sebagai low. Untuk low. Oke, sudah. Nah, ini terlihat ya. Maaf, ini ada sedikit nge-lag karena CPU yang dipakai itu terlalu banyak. Nah, putarannya agak sedikit lag ya. Ini CPU-nya terlalu banyak ini waktu yang digunakan. Nah, sudah berputar ya. Perputaran untuk di kiri itu menandakan kalau misalkan output 1 itu low, output kedua itu high. Jadi bisa dilihat untuk LED-nya itu yang satu mati, yang satu nyala. Nah, ini tadi caranya untuk membuat perputaran kanan atau ke kiri pada motornya. Lalu bagaimana untuk menghentikannya? Untuk menghentikannya itu kita cukup memberikan sinyal high pada, misalkan ini direksi A, motor A, input A, berarti kita masukkan nilai high pada IO9. Untuk pin kedua, in A, in 1, in 2, ini untuk motor A ya, motor 1. Ini kan tadi yang digunakan hanya IO12 untuk dir A. Kita pakai pin break A nya
digunakan untuk menghentikan putaran motornya. Nanti saya akan butuh tombol untuk menghentikan motornya ini ya. Oke, berarti saya butuh import clip untuk tombol, button brick mode Arduino. Nah, di sini saya berikan di sini saja ya. Oke, button 1. Nanti fungsinya button ini untuk menghentikan motor itu berputar. Lalu bagaimana programnya? Oke, kita olah. Kita tentukan tadi pin buttonnya itu di IO2. IO2 apakah dipakai pada motor? Oh tidak, ternyata. Jadi kita set dulu konstanta integer untuk pin button itu di nomor 2, pin 2 ya. Kita fungsikan pin mode, pin buttonnya itu sebagai input. Oke, ini perputarannya ke kiri ya. Kita coba untuk ini ke kiri tadi. Kita coba untuk membuat putarannya ini berhenti ketika tombol ditekan. Perlu kita lihat dulu, buttonnya ini adalah sebelum ditekan dia mengeluarkan tegangan 0 ya, mengeluarkan tegangan ground, tegangan 0 ke pin 2 IO2. Jadi nanti ketika tombol ditekan berarti tegangan 5 volt akan mengalir ke pin 2, artinya dia mempunyai nilai high. Oke, kita masuk. Jadi kita menggunakan fungsi if ya, if untuk percabangan atau statementnya. Jika pin kita buat terlebih dahulu sebuah respon ya, mungkin buat variabel respon untuk pembacaan digital read pin button. Pembacaan, jika responnya sama dengan 1, maka lakukan digital write. Kita belum menentukan breaknya ya, jadi kita berikan lagi konstanta untuk pin break A di pin nomor 9, pin break A ya. Ini break A itu di IO9, berarti nomor 9. Dan kita buat pin mode juga untuk pin break A, yaitu output. Di sini pin dir A, kita tetap buat low, digital write untuk pin PWMA 255. Kemudian yang ini ketiga, digital write untuk pin break A itu high. Kemudian kita buat respon else ketika tidak diputar, ketika tidak ditekan, maka motor akan berputar seperti ini. Nah, ini tinggal di cut ya, masukkan ke dalam program else, di dalam kurung kurawal else ya. Ini sudah ya. Jangan lupa kita coba ya, export compiler binary, sukses. Nah, kita coba ke programnya. Nah, ini di sini sudah berputar ke kiri ya. Oke, kita coba untuk menghentikan motornya dengan menekan tombol buttonnya. Nah, ini ya, ini saya tekan. Nah, di sini menandakan IO9 itu high. Nah, masuk ke gerbang not OR. Nah, ini
ketika 0 dan 1 hasilnya adalah 0. Ini adalah gerbang logika untuk NOR, di mana untuk tabel kebenarannya dia akan bernilai 1 jika dia mempunyai nilai input low dan low, atau 0 dan 0, 1. Kalau salah satunya 1 atau semuanya 1, dia akan memberikan sinyal output 0. 00 artinya dia akan berhenti. Lalu untuk menjalankan lagi, kita tinggal buttonnya dilepas. Oh iya, ini tidak respon karena tadi ini belum diberikan pada programnya digital write pin break A itu low. Nah, seperti ini ya. Kita coba lagi. Kalau tadi sudah diberikan high, harus ketika dilepas tombolnya itu diberikan sinyal low atau 0. Oke, kita coba lihat, ini sudah berputar. Kita hentikan tombolnya. Ini menandakan untuk berhenti, LED-nya itu mati semua ya. Bisa kalian lihat, ini agak sedikit lag. Berhenti ya. Oke, kita coba untuk lepas buttonnya supaya bisa berputar lagi. Nah, ini berputar lagi motornya. Kita hentikan lagi. Oke, bisa ya. Nah, seperti itu tadi beberapa tips atau tutorial singkat bagaimana memsimulasikan Arduino untuk menggerakkan motor DC, dan ini bisa sebagai acuan untuk kalian membuat project sesungguhnya atau prototipe sesungguhnya dalam menjalankan motor DC. Mungkin bisa membuat sebuah rangkaian line follower, atau membuat robot, atau mengendalikan drone ataupun semacamnya ya, yang berhubungan dengan motor DC. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jika kalian mengalami kesulitan, silakan menulis di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian supaya channel ini semakin berkembang. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.